Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, salam sukses buat kita semua. Tuhan Allah memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini kami bersama dengan Bapak pimpinan distrik kita, Pendeta Benget Rumah Horbo MTH. Selamat sore Pak DS. Bapak DS, kita ada di Pantai Sri Mercing pada saat ini. Tadi kita pulang dari sermon distrik. Bapak DS, kami mau bertanya, kira-kira apa peluang misi di daerah pesisir ini? Ya, jadi misi itu kan memiliki strategi, strategos. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, pesisir ini, kalau sebelah sana ini, kami semua dan ini di kawasan pesisir, ya, mayoritas tentu berbeda budayanya dengan masyarakat urban biasa yang di perkotaan. Ini penekanan budaya pasti masih sangat kental sekali. Jadi kalau ditanya apakah ada peluang misi penginjilan di ini, tentu ada. Nah, kita memiliki yang bagaimana kita kenal ada metode penginjilan kontekstual, metodologi kontekstual. Saya kira tidak tertutup misi itu berpeluang di sini. Masalah strategi ya tentu bisa kita bahas. Strateginya bisa dengan pendekatan penginjilan kontekstual berbasis budaya. Ada juga penginjilan kontekstual berbasis sosial. Jadi bagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Tergantung kita melihat. Kalau menurut saya lebih pas yang kita lakukan bisa kita lakukan berbasis budaya. Nah itu sifatnya konsisten. Pendekatannya pertama dari segi budaya ini, maksudnya sama dengan mereka di sini, bergabung bersama mereka, memiliki budaya-budaya mereka, ada pesta-pesta dan segala macam. Dari situ barulah kita mengatakan misi Injil ini. Jangan lupa bahwa pusat kita adalah Injil. Kalaupun kita lihat misalnya budaya itu kita ikuti, tapi pusat dari hidup kita itu adalah mengabarkan Injil. Kalau misalnya dari sudut sosial, misalnya beberapa daerah kita itu rata-rata daerah-daerah penduduk ini bisa saja kita katakan kehidupan yang sederhana, jauh dari kawasan kemasan. Ada mungkin kita bisa menggandeng panitia kesehatan kita, membuat pengobatan atau melatih mereka tentang keterampilan bagaimana bekerja di laut, menangkap ikan dan mengolah itu menjadi sesuatu penghasilan yang kontinu, yang berpenghasilan yang katakanlah bisa mereka hidupi secara jelas dari situ. Tentu itu kita dari aspek itu kita sudah bisa membawakan mereka kehidupan yang lebih baik sama masuk itu. Nah, strategi-strategi yang boleh kita lakukan, saya kira di sini. Demikian kalau dari saya secara singkat. Ya, baik Bapak Ibu, strategi penginjilan di gereja metodis ada 3 hal, di rumah sakit, di sekolah, dan di gereja. Di gereja tadi Bapak DS kita mengatakan penginjilan di pesisir pantai yang di tempat ini berbudaya Batak Toba. Nah, saya bertanya kepada Bapak DS,
kira-kira menurut visi Bapak, berapa tahun ke depan kita menancapkan cap gereja metodis di daerah? Saya kira kalau kita kontinu dalam hal itu dengan pengkajian-pengkajian yang lebih dalam, saya kira tidak terlalu lama. Karena daerah-daerah di sini pun saya meyakini, walaupun ini termasuk tanah adat, tapi saya meyakini bahwa penduduk di sekitar ini, apalagi di daerah wisata, itu bisa sebentar lagi akan penuh. Maka sebetulnya kalau 2-3 tahun ini kita penuhi, itu saya kira pasti bisa. Nah, menunggu di samping kita lakukan injil sosial tadi, di samping kita lakukan pendekatan konteks budaya, boleh dengan cara misalnya kita mengadakan, kita menyewa satu rumah di sini misalnya, ini strategi ya, menyewa satu rumah, atau kawan-kawan yang dari rumahnya dia langsung pagi ke sini, tapi karena sudah dilihat di sini tempat ibadah kita buat, mereka beribadah dulu baru bisa mandi. Nah, itu juga strategi. Kita rumah-rumah di daerah-daerah perumahan ini disewa, tapi jelas mereknya tempat ibadah. Jadi beribadah dulu sebelum misalnya santai bersanteria di sini. Itu boleh juga strategi kita pakai. 2-3 tahun ke depan mimpi saya dan mimpi kawan-kawan saya harap itu bisa kita lakukan. Iya. Bapak DS kita mengatakan daerah ini bisa kita menyewa tempat untuk tempat beribadah atau bersosialisasi, atau bahkan mungkin dengan pertolongan Tuhan kita bisa membangun ruang serbaguna di tempat ini. Saya mendengar informasi dan pengarahan dari Bapak DS, mulai dari bulan 4 ini ada dana misi 5.000 per rumah tangga di gereja metodis di distrik 2 ini. Kira-kira bagaimana Bapak DS merefleksikan ini, mengupayakan ini, dan kira-kira berapa persen pencapaiannya ini Pak pada tahun ini? Ya, jadi ke depan melalui konferensi resolusi yang akan kita lakukan. Jadi sebetulnya rencana untuk dana misi ini adalah bermula daripada di wilayah per wilayah. Jadi kabinet Menhub ini apa yang kita lakukan mempercepat proses penginjilan kita. Itu butuh dana. Dana itu dari mana? Dana yang harus berasal dari jemaat. Mana itu? Ya, kita sebutlah program remah-remah. Ya, saja misalnya rumah tangga itu berbulan. Kalau 120 ribu jemaat itu berkurang sekitar 107 inilah yang akan tiba-tiba menjadi ini baru ini sedang betul tidak, tapi ini langsung ke wilayah dan dem akan komersial itu. Misalnya kalau kita sudah ada rencana di sini, itu ada bantuan sehingga anak-anak SD itu misalnya terutama belum diproses atau sudah diproses dia sudah bisa kita tempatkan di sini, tidak takut kalau soalnya panen, tidak takut kalau masalah menyewa gedung, tidak takut kalau masalah transportasinya, yang sudah bisa dianggarkan dari dana tadi. Itu misalnya diperkirakan sehingga berapa dari kabinet itu presiden dan khusus untuk kapal besar. Tapi tentu bukan hanya di distrik, dari distrik 1 sampai distrik 2 ada beberapa saudara sudah diarahkan dana sebagian lagi sudah diserahkan dana sosial kita begitu. Jadi di distrik 2 ini akan kita tekankan juga dalam konferensi resolusi ini yang akan ini dari bulan 3 sampai bulan 4 berlaku dari bulan ini. Memang sosialisasi mulai 3 tahun sebelum bulan yang lalu. Dan tadi berdasarkan juga ada yang bilang Pak, ini berapa sudah apa ini sudah mulai. Jadi kalau ini terjadi Bapak, kalau ini terjadi, saya kira ya ini dengan dua ini pada saya kira bulan cepat berproses. Itu apa kepanjangannya Pak, supaya tahu jemaat kita? Badan evangelisasi Badan evangelisasi dan pembinaan. Jadi penginjilan ini di bawah naungan PEP gitu Pak? Iya. Dan itu kan berkoordinasi dengan distrik-distrik.
misi perluasan perluasan gereja. di distrik ada, dalam distrik itu jelas ada. Karena selama ini itu hanya kita gabungkan aja dengan program lokal. Ya, itu perlu kita angkat lebih struktur. Karena nanti misi juga lancar terus apa namanya program itu. Jadi bermisi itu tidak boleh kita padamkan apinya. Harus kita sudah ini harus menjadi tanggung jawab. Dan memang harus harus tensi. Karena kan hidup pada satu bersama satu delapan jelas kan bermisi. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu menjadi saksiku Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung dunia, ya kan? Ujung bumi, termasuk di daerah pesisir ini ya. Iya. Jadi jangan terus takut. Nah, begini, oh itu kan di daerah sama lain. Jadi ini, saudara-saudara, GKJ itu dibuka di daerah mana? Dibuka oleh misionaris. Itu bukan di tempat. Disediakan di tanah bukan oleh misionaris. Kalau orang bekerja ke sini, dijadikan menjadi saya hidup Kristen. Coba lihat sekarang hasilnya GKJ itu tidak ada baik. Dia eksis. Jadi saya kira ya memang kita juga proses pemilihan itu. Nah kami sekali lagi semua kita memiliki visi, memiliki api penginjilan itu dalam hati. Supaya terus bertobat. Kita terus mengatakan sebagai founding father gereja Metodis, terus kita mengatakan the world is prepared. Semua ini dalam jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memadamkan api misi dari kerajaan ini. Demikian. Iya, Bapak Ibu tanggal 24 Mei atau April pertobatan John Wesley. 24 Mei pertobatan John Wesley. Biarlah kiranya gereja Metodis semakin bertumbuh secara kuantitas dan kualitas di bawah pimpinan Bapak pimpinan distrik kita, Bapak DS Pendeta di Rumah Horbo. Bapak DS, tadi di sermon saya dengar kira-kira berapa daerah pelayanan Injil yang bisa kita buka di distrik ini pada tahun ini? Sebetulnya Pak, tapi mulai November yang lalu kita sudah menunjukkan itu dengan semangat kawan-kawan. Saya harapkan hanya mendorong, memberi semangat, mendoakan, memfasilitasi, membantu. Tapi kita lihat ini, November yang lalu dimulai, ya, tentu tidak menafikan pekerjaan kawan-kawan sebelumnya. Tentu berkelanjutan. Tidak ada pekerjaan sekarang kalau yang terlalu. Jadi kita hidup mulai November yang lalu ada juga pos pelayanan kita buka. Salah satu di antaranya itu karena yang sudah sempat takut kita hidup kembali. Jadi menurut saya buat terobosan berani kita. Tapi kalau menurut saya daerah-daerah di Jawa banyak di mana ada perumahan cacat perlu sepedaan kita. Jangan percaya, kita ngajak 4 orang Pak, kasih 4 kakak. Oh, 4 kakak bisa berubah menjadi 4 asuhan. Waktu yang menentukan asal kontinu. Dan pengalaman gereja kita ini di mana rupanya? Di Indonesia misalnya. Itu dulu dimulai dari perumahan. Beberapa orang, Mandara beberapa orang, Simaliter beberapa orang. Sekarang mereka di gereja besar. Gereja itu sudah gereja besar ya. Iya. Jadi di mana ada perumahan jangan pernah kita berpikir. Tinggal hanya melihat peluang. Adakah sekarang peluang? Masuk. Saya kira di sini. Ya khususnya kepada kawan-kawan yang juga mungkin kalau ada abang tidak punya keluarga tidak bermakmur karena faktor kesehatan barangkali itu. Tapi kalau tidak kalah semangat, saya lihat yang tua-tua apa yang bisa kami lakukan? Ayo, itu ya dari mereka. Apa pendeta standar? Tadi mengawasi terhadap kita sudah harus berusaha. Kita sudah harus mulai kita gerakkan api penginjilan itu. Sudah
Jadi saya kira ini harus apresiasi. Jadi masalah daerahnya jelas bisa di daerah mana pun kita. Ini kita berbicara di pesisir. Dari dulu daerah pesisir sangat sulit ditakutkan orang. Tapi dengan dua kita, apalagi di daerah urban, perumahan itu kan termasuk urban. Maka di bukan mana dibuka perumahan masuklah. Saya ke depan itu terjadi. Tentu ditunjukkan lagi tidak ada orang Kristen itu dalam. Iya. Iya. Bapak DS kita ini sebelumnya adalah panitia komisi PAK. Setelah itu Bapak ini naik menjadi pimpinan distrik. Justru karena itu saya tertarik dengan visi dan misi Bapak ini. Terakhir terkesan saya dengan khotbah Bapak ini tentang pertumbuhan gereja secara kuantitas dan kualitas. Secara singkat Bapak bisa sebutkan kembali pertumbuhan gereja secara kuantitas dan kualitas, Pak, silakan. Bagaimana? Jadi begini, sebetulnya dua barometer ini atau ukuran ini saling berbeda arah. Tidak boleh kita katakan hanya kuantitas dilihat baru kualitas. Tapi yakinlah di mana ada kualitas, di situ pasti akan terjadi kuantitas. Di mana ada kuantitas, kita harus lanjut di kualitas supaya semakin berkualitas. Jadi sekarang kita menilai kuantitas bagaimana? Pertumbuhan tambah jiwa-jiwa. Pertumbuhan tambah jiwa-jiwa. Ada tak pertumbuhan? Kalau nggak ada berarti tidak bisa secara kuantitas. Pertumbuhan kuantitas itu berapa dari mana? Bisa hasil coba karena faktor-faktor, bisa karena hasil penelitian pribadi, juga bisa karena hasil pertumbuhan, karena pertambahan faktor kelahiran. Tapi yang kita utamakan sebetulnya itu adalah karena hasil penelitian pribadi, karena faktor-faktor. Kalau karena faktor kelahiran kan sudah otomatis tuh. Karena kalau ada pertumbuhan baru yang kita temukan itu lebih hebat. Nah, jadi faktor kualitas itu adalah misalnya kita mana tidak menjiwai dan akan terlihat dari segi perilaku, sikap, perbuatan, termasuk dari perbuatan pemberian. Salah satu ukuran Perkataan dan perbuatan ya, salah satu ukuran yang paling sulit dibuktikan orang ketika dia memperkatakan persembahan uang, tapi dia tidak melakukan persembahan. Beranekah kita itu berkualitas termasuk salah satu. Nah, kalau yang dua-dua ini kita bawa ke gereja kita semua, kita ukurkanlah kuantitas maju bertambah jemaat ini. Kualitas bagaimana adanya perkembangan? Ada tadi cerita sama saya ini. Rupanya ada di antara di sini yang menyembunyikan malah benda-benda gereja. Tidak tahu pendetanya. Bayangkan, katanya dana talang. Dana talang. Ini kerjasama dengan pimpinan jemaatnya atau kebijakan dari kebijakan kebijakan. di semua tahun jemaat. Kemudian dia baru pindah ke situ. Jadi kemana yang ini kata pimpinan jemaat. Ada dana talang Pak kami bu. Bayangkan, kalau seperti itu sifat orang kualitas apa yang ada? Kira-kira dari survei yang Bapak dapatkan, apa kira-kira saran Bapak kepada kami sebagai pimpinan jemaat yang melayani di gereja? Ya, mungkin bisa nanti akan diberikan dari pengalaman kalau Bapak satunya dari sini. Saya kira begitu. Kita ini semua mampu, bisa. Dari segi yang kita syukurilah dari segi finansial kita sebetulnya sudah lumayan lah. Terjadi pun misalnya krisis dan belum terjadi. Tapi hanya tinggal dari kemampuan pendidik pun saya kira tidak kalah. Hanya tinggal memanage pelayanan kita pribadi-pribadi, bagaimana supaya gereja ini menyinggung tentang misi tadi dan melakukan tentang misi ini. Itu saya kira yang perlu kita lakukan ke depan. Jadi jangan hanya kalau kita masih sehat, jangan hanya berada pada tingkat zona nyaman itu. Ada perasaan, sudahlah ini aja aku jaga, sudahlah. Kalau itu berarti tidak ada pertumbuhan yang besar. Tapi kita harus berani keluar dari zona nyaman itu, melakukan pendekatan-pendekatan
dan bertekad. Satu harus ada saya juga dalam satu tahun ini. Satu harus ada saya juga dalam satu tahun ini. Dan itu kerjasama dengan majelis supaya itu menjadi program bersama. Bahwa majelis juga bisa satu daerah-daerah tertentu. Itu harapan saya ke depan dari teman-teman. Saya kira kalau keberhasilan, kemampuan, semua pendetaku ini, semua sahabat-sahabatku ini bisa. Itu dia. Jadi untuk mencapai kemajuan secara kuantitas dan kualitas harus ada bersinergi kerjasama antara pimpinan jemaat dan majelis jemaat. Terakhir Bapak Dees, tadi saya dengar hubungan antara pimpinan jemaat dengan pendeta atau leader itu gimana Pak? Ini leader itu kan keluarganya itu mendampingi pendeta dalam pelayanan. Bukan khotbah atau warga. Dari people namanya. Dan itu bukan hanya terjadi di gereja Katolik, tapi itu sejak gereja tidak ada di Amerika, itu tidak ada peran daripada warga itu sebagai pemberita Injil itu sebelah. Nah, yang sering salah terjemahkan barangkali karena ada budaya kita juga ingin menjadi raja, ingin dihormati, gitu ya. Kalau di Amerika itu jelas, itu tentu demokrasi. Mungkin tergantung demokrasi mereka juga ya, bebas tapi tertib. Jadi sebetulnya pendeta itu dengan warga itu kan, walaupun saya tetap harus menjadi itu sebetulnya warga itu, leader itu adalah partner kerjanya, partner kerja daripada seorang pendeta, pimpinan jemaat. Pendeta tidak pimpinan jemaat, tapi kalau boleh kita tarik garis lurus, putus-putusnya ini dengan mereka. Jadi jangan menjadi pendeta itu di sini. Lalu warga leader tadi tidak boleh, walaupun sifatnya wakil, begini dia, begini dia di kanan. Jadi dia di sampingnya begini terus majelis tadi. Nah tujuannya apa? Karena memang kalau tidak ada pendukungan daripada warga itu, saya kira memang tidak jalan. Jadi leader tadi sebagai perwakilan daripada warga ini untuk mendampingi pendeta melakukan pelayanan. Dia bisa berkhotbah. Dengan hormat mungkin kita berdiri Bapak Dees untuk menyampaikan pesan dan pesan untuk pendeta dan warga kita. Bapak Dees, dengan hormat kami memohon memberikan pesan kepada para pendeta dan majelis warga jemaat di distrik 2 ini, apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemajuan secara kuantitas dan kualitas next ke depan. Ya, salam sahabat-sahabat semua dan juga kawan-kawan juga di sini. Saya lambaikan tangan Bapak. Kebetulan kami baru pulang dari sermon tadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Pendeta Minaria. Beliau berinisiatif untuk berbincang-bincang tentang bagaimana kita pertumbuhan gereja kita ke depan. Kami para pendeta ada di sini dan kami memberi realita dan kami memberikan kontribusi yang sudah pernah kami alami dan yang sedang kami lakukan, bahwa kerjasama yang baik, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sama-sama melayani, itu faktor kemajuan yang utama dalam pelayanan gereja. Dan bergandengan tangan itu jauh lebih bagus, nah, karena ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas daripada semua, baik itu pendeta dan keluarga gereja. Kiranya distrik 2 semakin maju, gereja kita, gereja Metodis Indonesia semakin sukses, semakin maju dalam kualitas dan kuantitas, dan kami tetap berdoa supaya Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Dees. Di sini ada teman saya, coba Bapak sebutkan nama Pak pendetanya. Silakan Pak pendeta. Saya pendeta ini Pak di situ Pak. Saya pendeta M. Panjaitan, melayani di Ramonia. Saya pendeta Wilson Nabitipulu, melayani setiap budi di Pakam. Saya pendeta James Kuning, melayani di Lembaga Universitas Metodis Indonesia.
Saya Pendeta Ahmad Binem sebagai Sekretaris Distrik dari Bapak DS. Ya, tadi Bapak DS sudah memperkenalkan diri, mungkin Ibu. DS. Nama saya Berlian Marbel, Ibu DS Mahorbo. Ya, mungkin Bapak saya foto. Sok, coba Pak sebutkan Pak. Bendahara. Warga bersama-sama dengan Pak Des dan Bapak Ibu Pendeta dan Bapak di distrik 2 ini sebagai bendahara distrik. Terima kasih. Terima kasih.